Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Syifa Nanda Adisa dari kelas 03 PPKM 001. Semoga kalian semua sehat semua ya. Jangan lupa menerapkan 3M dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hari ini Ibu akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Materi pembelajaran berikut ada 5, yaitu yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, kedudukan dan fungsi kementerian. Yang ketiga, negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama-tama, kita harus mengerti pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita harus mengetahui tentang pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Lalu kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kekuasaan menurut para ahli, yaitu John Locke, dibagi menjadi 3 macam. Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, sekarang kita harus mengerti kenapa sih harus ada pembagian kekuasaan. Karena kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia itu ada 2 ya anak-anak. Pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Yang secara horizontal adalah kekuasaan konstitutif dijalankan oleh MPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh, kekuasaan legislatif dipegang oleh, kekuasaan yudikatif dipegang oleh, kekuasaan eksaminatif, inspektif dijalankan oleh, kekuasaan moneter dijalankan oleh. Pembagian kekuasaan secara vertikal, pemerintah pusat dan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Lahir sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi, diatur pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Otoda diatur dalam pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Nilai Pancasila dalam kekuasaan negara, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal yang sebagaimana mestinya. Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Yang kelima, nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengandung makna sekaligus tujuan tercapainya masyarakat Indonesia adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat. Yang pertama, kebebasan, terbagikan atau terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan. Yang kedua, kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan kontrol publik. Yang ketiga, pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Yang keempat, supremasi hukum.